Oke, tadi saya lanjutkan ya. Terakhir tadi kita sampai ke matriks. Bahwa matriksnya itu adalah tadi 2S kuadrat plus 6S. Sorry. Oke. Matriksnya tadi adalah S kuadrat plus 6S plus 9. Yang sebelah sini adalah minus 3S plus 5. Di sini juga minus 3S plus 5. Yang sebelah sini adalah 2S kuadrat plus 5S plus 5. Dikalikan dengan matriks variabelnya, yaitu X1S dan X2S. Sama dengan 0 dan Fs. Oke. Kalau di video, dia langsung menyelesaikan ini dengan aturan Cramer ya, untuk mendapatkan bagaimana X1 dan bagaimana X2. Oke. Mungkin sebagian dari Anda agak lost di situ, agak kehilangan maksud di situ ya. Oke, saya coba pelan-pelan pakai ide dasarnya aja dulu. Kalau misalkan ini A, ini X, ini adalah U tadi ya, maka ini kan bentuknya adalah A, X sama dengan U ya, atau matriks A dikali matriks X sama dengan U. Kalau saya punya variabel biasa, bagaimanakah X gitu ya? Maka X sama dengan U dibagi A gitu ya. Sayangnya di matriks kan nggak ada pembagian ya. Maka caranya di matriks untuk membagi yaitu dengan cara mengalihkan inverse-nya. Gitu. Mengalihkan inverse-nya. Maka bentuknya kalau saya tulis di matriks, maka X itu sama dengan inverse dari matriks A dikalikan U. X-nya sudah jelas, ini variabel. U-nya juga sudah jelas, variabel. Pertanyaannya inverse A. Nah, seperti Anda mungkin sudah tahu, A inverse di sini adalah 1 dibagi determinan dari A dikalikan adjoin ya. Adjoin dari A gitu ya. Ini masih sederhana karena matriksnya masih 2 kali 2. Kalau matriksnya sudah 3 kali 3, agak sedikit jelimet mencari determinannya. Ya. Kalau matriksnya sudah 4 kali 4, nah itu sudah lebih rumit. Kalau 5 kali 5 itu sudah bukan pekerjaan manusia lagi. 6 kali 6 ya lebih baik nggak usah dikerjakan aja kalau seperti itu. Itu menghabiskan umur ya. Kalau pakai tangan ngerjainnya. Jadi ini masih matriks 2 kali 2, jadi masih manusiawi ini. Bagaimana mengerjakan matriks 2 kali 2? Kalau dalam hal ini ya. Ini adalah 1 dibagi A kali C dibagi B kali A kali D dibagi dikurang B kali C gitu ya. Ya, betul. Kalau sudah 6 kali 6 ya dilewat aja mending. Bahkan saya sendiri pun lebih baik tidak mengerjakan matriks 6 kali 6. Kecuali Anda pakai komputer ya. Ini masih 2 kali 2, jadi masih mudah ini. Determinannya hanya AD dikurang BC. Adjoinnya adalah DA
minus B, minus C. Di sini. Oke. Begitu kita pelan-pelan masukin. A, D, B, C. A-nya ini adalah matriks komponen A, ini B, ini C, ini D. Maka A dikali D yaitu S kuadrat ditambah 6S ditambah 9 dikalikan matriks D yaitu 2S kuadrat ditambah 5S ditambah 5 dikurang B dikali C yaitu 3S ditambah 5 kuadrat. Ini determinannya. Dikalikan bentuk adjoin dari A. Adjoin dari A itu adalah kita tukar A dengan D, maka ini adalah 2S kuadrat ditambah 5S ditambah 5. Minus B artinya di sini menjadi 3S plus 5. Yang ini juga minus, yaitu di sini 3S plus 5. Yang ini adalah A. A-nya adalah S kuadrat ditambah 6S ditambah 9. Ini adalah bentuk inverse. Anda bisa kalikan dan lain sebagainya lah kalau Anda mau menyelesaikan ini. Nah, ini baru A inverse-nya. Pertanyaannya sekarang yang kita mau cari kan sebetulnya adalah X ya. Ini saya tutup aja begini. Maka X, yaitu matriks X tuh, yang tadi adalah X1 dan X2, itu sama dengan inverse tadi ini. Saya geser sedikit. 1 dibagi, saya tulis yang ini semua ini adalah, saya tulis yang ini karena panjang, saya tulis aja sebagai gamma gitu ya. Gamma gitu. Dikalikan dengan 2S kuadrat plus 5S plus 5. Di bawahnya adalah 3S plus 5. Ini juga 3S plus 5. S kuadrat plus 6S plus 9. Dikalikan dengan matriks U ya. Matriks U itu adalah 0 dan Fs. Nah, kalau sudah begini, kita bisa dengan mudah tahu nih, bagaimana sih X1? X1 itu adalah ini kali ini ditambah ini kali ini. Artinya, X1 itu adalah 1 per gamma dikalikan ini kali ini adalah 0 ditambah ini kali ini dikalikan dengan 3S plus 5 Fs. Sehingga transfer function dari yang pertama ya, transfer function 1 tadi adalah kita sebut sebagai X1S per Fs, itu sama dengan 3S plus 5 per gamma. Gamma itu apa? Gamma itu tadi ini, semua ini. Bagaimana yang kedua? X2. X2 itu sama dengan 1 per gamma ya. X2 itu adalah ini dikali ini tambah ini kali ini. Yaitu pernyataan satunya. S kuadrat ditambah 6S ditambah 9 kali Fs. Fs gitu ya. Sehingga transfer function 2 itu adalah X2S dibagi Fs
itu sama dengan S kuadrat plus 6S plus 9 dibagi gamma. Lagi-lagi gamma itu adalah semua pernyataan. Ini cara yang lebih proper lah, yang Anda bisa ikuti. Cara lain kalau Anda mau pakai metode yang lebih cepat, pakai aturan Cramer ya, seperti yang ditunjukkan di video. Tapi aturan Cramer hanya berlaku sampai 3x3. Kalau sudah di atas itu, maka udah nggak bisa lagi dipakai. Sampai 2x2, 3x3 masih bisa dipakai aturan Cramer. Jawabannya sama, persis. Nah, itu tadi, bentar, sampai sini, oke, bisa diikuti? Jadi idenya sederhana, idenya adalah ketika kita tulis balik pernyataan matematis tadi menjadi bentuk matriks, pertanyaannya kan kita ingin tahu bagaimana sih hubungan masing-masing variabel ini terhadap variabel f gitu ya, variabel fs. Ya, caranya ya kalau dengan matriks kita bisa selesaikan secara simultan sehingga kita bisa cari hubungan antara x1 dengan fs dan x2 dengan fs. Nah, kalau sudah seperti ini, saya hapus bagian saja. Bagian sini saya hapus. Oke. Kalau sudah seperti ini, berarti apa yang bisa kita nyatakan? Ya sudah, di 2 degree of freedom system seperti ini, transfer function yang pertama itu adalah hubungan antara fs, sebuah blok yang isinya tadi adalah 3s plus 5 per gamma, ini adalah x1s. Transfer function yang kedua itu adalah fs, yang ini adalah s kuadrat plus 6s plus 9 dibagi gamma, ini adalah x2s. Jadi tujuan kita akhirnya mendapatkan transfer function, kita ingin dapatkan sebuah pernyataan yang sesederhana mungkin yang menyatakan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Dalam hal ini variabel output terhadap variabel itu. Variabel output mana yang ingin kita pakai? Ya tergantung mana yang kita pilih. Kalau di 2 degree of freedom, variabel outputnya bisa jadi lebih dari satu. Mana yang mau kita lihat? Kalau di single degree of freedom, pasti satu. Nah, sekarang, tadi saya sebut ada TF ketiga ya. TF ketiga ini adalah hubungan antara variabel output dan variabel output. Ya. Kalau pernyataannya seperti ini, dengan gambar yang seperti tadi, masa sih nggak ada hubungan antara X1 dan X2? Padahal X1 dan X2 itu kan dihubungkan secara seri ya kalau tadi. Kita kalau pakai cara ini, kita hanya tahu nih, oh pokoknya hubungan antara X1 dan Fs itu seperti ini, X2 dan Fs itu seperti ini. Kita sama sekali nggak dapat relasi antara X1 dan X2. Padahal pasti ada hubungan antara X1 dan X2. Nah, caranya kita bisa kembali ke persamaan yang asal tuh. Persamaan yang asal tadi, kita ingat persamaan yang awal itu adalah S kuadrat plus 6S plus 9. X1S dikurang 3S plus 5. X2S sama dengan 0. Gitu ya. Ini adalah persamaan 1. Maka kalau dari sini aja sebetulnya kita bisa
langsung dapatkan ini hubungan antara X1 dan X2. Bahwa S kuadrat plus 6S plus 9, X1S itu sama dengan 3S plus 5, X2S, maka X1S per X2S itu sama dengan 3S plus 5 dibagi S kuadrat plus 6S plus 9. Maka kali ini kalau saya gambar X2S ini X1S, ini adalah 3S plus 5 dibagi S kuadrat plus 6S plus 9. Nah, sama nggak misalkan kalau misalkan saya hubungkan ini? Sama. Ya. Ini bentuk transfer function yang pertama ini, hubungan antara X1S dan Fs. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Apakah apabila TF1 memungkinkan dicari menggunakan substitusi, apakah bisa? Bisa. Nah, sebetulnya cara matriks itu adalah cara yang dimaksudkan mempermudah substitusi. Ya, sekarang bayangkan kalau misalkan variabelnya hanya 2, mungkin sederhana ya. Kalau variabelnya lebih dari 2, sampai lebaran tuh mensubstitusinya. Maka pakai cara matriks lebih simultan. Tapi sebetulnya tetap, kalau Anda mau pakai cara substitusi, cukup sabar, bisa. Jadi misalkan Anda ketemu nih X1, X2, terus Anda masukkan X1-nya ke persamaan yang kedua. X1 adalah sama dengan misalkan 3S plus 5 dibagi 6S kuadrat plus 6S plus 9 dikali X2S gitu ya. Terus Anda substitusi, bisa ketemu juga. Sama gitu ya. Jadi ini tidak ada matematik yang terlalu spesial lah. Ini cara substitusi, eliminasi bisa dipakai. Nah, oke, balik ke sini tadi. TF1 ini, ya, TF1 ini, kalau saya breakdown, saya bisa tulis ulang menjadi seperti ini. Ini Fs, sebuah blok. Ini adalah X2S, blok lagi, X1S. Maka dalam hal ini, Fs menjadi input untuk blok ini, yang blok ini adalah TF2 ini, ya. TF2, yaitu ini. Hasilnya adalah X2, yang X2 ini menjadi input untuk blok yang kedua. Blok yang kedua apa? TF3. Yang isinya adalah ini. Hasilnya adalah X1. Nah, sama nggak hasilnya? Harus sama dan pasti sama. Ya. Pasti sama. Kita coba lihat aja dari sini. Sebenarnya kelihatan sih ya. TF2 itu adalah S kuadrat ditambah 6S tambah 9 dibagi gamma. Ya. Sehingga X2 itu adalah sama dengan S kuadrat plus 6S plus 9 dikali Fs dibagi gamma. Dikalikan TF3. TF3 adalah 3S plus 5 dibagi S kuadrat plus 6S plus 9. Ini dicoret dengan yang ini. Hasilnya adalah 3S plus 5 dibagi gamma. Yang mana adalah TF1. Jadi ini, kalau misalkan kita kali-kalikan, ini akan sama dengan yang ini. Oke. Sampai sini bisa diikuti? Jadi ini bentuk 2 degree of freedom, setiap variabelnya punya keterkaitan dengan variabel yang lain. Jadi ketika Anda cari hubungannya, itu pasti ketemu. Oke.
Untuk lebih jelasnya gimana caranya aturan Cramer, bagaimana menurunkan persamaan geraknya, nanti Anda bisa lihat ulang di video part 3 yang kemarin sudah Anda tonton ya. Oke. Sekarang saya mau masuk ke pembahasan tentang tugas. Nah, saya kemarin bahas satu tugas ya. Saya buat tugasnya ada sistem seperti ini. Ya, di sini ada M, saya tulis di sini MS kemarin ya. Kemudian di sini ada spring, damper, di sini juga ada MUS, ini ada spring, damper, variabelnya adalah di sini disebut ZS, variabel yang ini adalah ZUS, gitu ya. Kemudian ini bisa bergerak-gerak, ini variabelnya saya sebut sebagai ZC, gitu ya. Di sini ada spring, bagian sini disebut sebagai KS, di sini CS, di sini KUS, yang ini adalah CUS, gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan, ini sebetulnya sama. Ini adalah sistem 2 derajat kebebasan juga ya. Rudolph system juga. Ini adalah sistem 2 derajat kebebasan juga. Nah, artinya kalau kita mau selesaikan ini, pasti nantinya akan ada setidaknya 2 persamaan gerak. Ada 2 persamaan gerak. Persamaan gerak yang pertama, basisnya adalah free body diagram yang pertama, di mana gaya eksternal yang bekerja di sini adalah ada F akibat KS. Yang kedua adalah F akibat CS, gitu ya. Di sini ada MS, gitu ya. Dan ini variabelnya bergerak di sini, bisa nyatakan ZS. Gitu ya. Seperti biasa, ini menulisnya adalah sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F-nya di sini adalah FKS ditambah FCS, ya, sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Saya bongkar, ya S itu adalah menurut hukum Hooke adalah minus K dikali displacement yang dialami oleh spring, ya, spring ini. Spring ini mengalami displacement akibat selisih pergerakan antara ZS dengan ZUS, ya. Maka di sini adalah ZS dikurang ZUS. Ya. Di sini KS. Ya. Kemudian CS-nya juga, karena dia gaya reaksi, minus CS dikali Z dot S dikurang Z dot US. Sama dengan massanya adalah MS dikalikan dengan ZS dotnya 2. Ini percepatannya. Oke. Ini Anda bisa pindahkan ruasnya, sehingga saya bisa tulis ulang seperti ini. MS ZS double dot ditambah CS ZS dot ditambah KS ditambah KS dikalikan ZS, ya, sama dengan yang ruas kanannya adalah CS ZUS dot ditambah KS ZUS. Ini minus kali minus, minus kali minus. Cuman saya tukar aja ruasnya. Ya.
Sudah selesai seperti ini. Dalam bentuk Laplace, juga harusnya Anda sudah hafal ya, di luar kepala ini. MS dikalikan S kuadrat, ditambah CS dikalikan dengan S, ditambah KS, saya beri kurung, dikalikan dengan ZS dalam variabel S, variabel Laplace, dikalikan dengan CS S plus KS kalikan dengan Z US variabel Laplace. Ini kalau mau ditulis dalam bentuk yang mirip seperti tadi ya, kita tinggal apakah seperti itu untuk, oh ya, untuk Z 0 sama dengan 0 ya. Umumnya kita asumsikan ini initial condition-nya adalah 0. Kalau initial condition-nya tidak 0 bagaimana? Kalau initial condition-nya tidak 0, maka nanti ada nilai awalnya. Supaya mudah ini kita anggap saja initial condition-nya 0. Maka ini sama dengan 0. Ini adalah persamaan 1. Kemudian free body diagram yang kedua, yaitu untuk massa yang kedua, dia dapat gaya dari atas, yaitu di sini F KS, di sini ada F CS, dapat gaya dari bawah, ini adalah F KUS dan F CUS. Sama, basisnya adalah hukum kedua Newton, hanya saja gaya yang bekerja di sini ada lebih banyak, yaitu F KS ditambah F CS ditambah F KUS ditambah F CUS sama dengan M kali A ya. Oke. Kita bongkar satu-satu. Ini sama, minus KS. Hanya saja sekarang center of universe-nya adalah massa kedua. Ya. Sehingga relatif displacement relatifnya adalah ZUS dikurang ZS. Ya. Dikurang, supaya konsisten saja, saya tulis yang sama, dikurang CUS dikali ZUS dot dikurang Z dot S. Dikurang, sekarang gaya yang dari bawah, ini sama-sama gaya reaksi, yaitu KUS, ZUS dikurang relatif terhadap pergerakan dari bawah. Dikurang ZC, dikurang CUS, Z dot US dikurang Z dot C. Sama dengan MUS dikali ZUS double dot. Oke. Sekarang saya tulis lagi di sini, yaitu saya pindahkan ruasnya seperti yang tadi. MUS ZUS double dot. Ya. Saya urut dari yang C dulu. Sorry, ini CS ya. Ditambah CS dikalikan Z dot US.
ditambah CUS Z.US, yang ini. Oke, C yang ZUS sudah habis, ditambah KS ZUS, sekarang yang ini, ditambah KUS ZUS. Sama dengan yang bagian sebelah kanan semua yang positif juga, yaitu adalah CS Z.S ditambah KS ZS ditambah CUS Z.C ditambah KUS ZC. Oke, lengkap ya semua. Sekarang tinggal dilaplaskan. Yang ini bisa kita faktorkan sebenarnya. Ini juga kita bisa faktorkan. Dalam bentuk Laplace, ini adalah MUS S kuadrat ditambah CS plus CUS dikalikan S ditambah KS ditambah KUS. Semuanya ini adalah dari variabel ZUS S, ya. Sama dengan CS dikalikan S plus KS. Ini adalah dari variabel ZS. Dan yang terakhir adalah CUS plus KUS. Ada yang kurang, variabel S-nya. CUS dikalikan S plus KUS ZCS. Oke, kalau mau ditulis seperti yang di atas bentuknya, saya bisa tulis MUS S kuadrat plus CS plus CUS S plus KS plus KUS ZUS dikurang CS dikali S plus KS dikali ZS dibagi CUS S plus KUS. Ini juga CUS S plus KUS. Sama dengan ZCS. Ya. Ini persamaan yang kedua. Oke. Jadi saya highlight dulu. Ini adalah bentuk persamaan yang pertama. Ini adalah bentuk persamaan yang kedua. Oke. Ini bentuknya mirip sekali dengan apa yang tadi kita buat di contoh yang dari video tadi ya. Ini adalah variabelnya. Kalau saya highlight di sini, variabel output-nya, output satunya itu bisa jadi adalah ZS, output 2-nya ZUS, inputnya adalah ZCS. Maka kita bisa bikin bentuk transfer function yang pertama itu adalah
ZS S dibagi ZCS. Transfer function yang kedua itu adalah ZUS S dibagi ZCS. Transfer function yang ketiga adalah ZS S dibagi ZUS. Ya. Oke, ini kita akan habis 40 menit yang kedua. Coba sambil kita lanjutkan, Anda cari dengan matriks kira-kira bagaimana bentuk transfer function satu, bagaimana bentuk transfer function yang kedua, bagaimana bentuk transfer function yang ketiga. Dengan cara matriks seperti contoh yang pertama tadi ya. Sambil menunggu kira-kira 40 menit nanti akan putus. Nanti kita sambung lagi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, silakan dicoba dulu ya. Nanti kita, kalau putus ini nanti kita coba sambung lagi di 40 menit terakhir untuk kita selesaikan bentuk pembahasan untuk soal to-do system yang kedua ini. Silakan dicoba bagaimana menyelesaikan itu dalam bentuk matriks.